Oke ya. Ya, baik. Mari kita cek itu ya. Apa ya tadi prediksi soalnya ya. Oke, yang pertama itu ada soal perhatikan gambar perjalanan Adele dari titik A ke titik D. Titik A, titik D. Nah, di jalur itu di titik A sampai D pertanyaannya tentukan perpindahannya. Perpindahannya berapa? 50 meter. 50 meter. Jadi perpindahan itu hanya posisi awal hingga posisi akhir. Berarti hanya ngukur A sampai D saja ya. Dia tidak peduli mau lewat mana, yang penting pindahnya hanya A sampai D. Di mana A sampai D itu panjangnya sama dengan B sama C. Oke, berarti di sini jawabannya adalah berapa tadi? 50. Jadi perpindahannya adalah 50 meter. Oke, betul. Tadi yang pertama. Terus yang kedua. Jadi tadi jawabannya 50 meter. Kemudian yang kedua, dia perpindahannya. Berapakah perpindahannya? Jaraknya ya. Jarak itu adalah panjang semua lintasan. Di mana si Adele itu bergerak dari A sampai D melalui AB, terus BC, terus CD. Artinya dia melewati beberapa lintasan. Oke, dari jumlahnya tadi berarti 100 meter ditambah 50 meter. Tambah 50 meter. Kemudian ditambah 100 meter. Ketemunya adalah 250 meter. Oke ya, itu. Sama ya? Sama. Terus bagaimana C? Bagaimana jika Adele itu naik sepeda dari A sampai D membutuhkan waktu 50 detik, maka kelajuan Adele berapa? 5 meter per detik. 5 meter per detik. Kelajuan rumusnya apa? Kelajuan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu ya. Berarti jarak, bukan perpindahannya, tapi jaraknya. Kalau perpindahan bagi waktu itu namanya kecepatan. Kalau kelajuan jarak dibagi waktu. Berarti 250 dibagi 50. Ini adalah 5 meter per sekon. Ya, 5 meter per sekon. Oke, betul. Yang nomor 2A. Kita perhatikan grafik. Ada grafik perjalanan ya dari waktu 0 sampai 10 detik itu yang bawah. Kecepatannya berubah-ubah itu ke atas. Ada yang berubah, ada yang tetap. Pertanyaannya mana yang GLB? GLB kepanjangannya gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu berarti yang kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan yang mana? B. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi itu jarak garisnya lurus gitu ya. Bagaimana yang GLB dipercepat? A dan C. Jadi dia garisnya naik. Ya, garisnya naik. Jadi kecepatannya naik gitu ya. Terus GLB diperlambat berarti ya D ya. Betul. Jadi itu tentang grafik. Jadi itu kisi-kisinya kan seperti itu, menentukan sebuah grafik, kemudian menentukan mana GLB dipercepat dan sebagainya, dia ada situ. Soal nomor 3. Ada mobil, awalnya V0 itu tulisannya V0 10 meter per sekon, terus setelah dia gas dalam waktu 5 detik, dia mampu kecepatannya naik jadi 50 meter per detik. Pertanyaannya berapakah percepatannya? Jawabannya berapa? 8 meter per detik. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T.
delta V per delta T, alias VT itu adalah kecepatan apa? Akhir, kurangi kecepatan awal V0, kemudian diapain? Dibagi VT min V0, kemudian dibagi atau per ya, per waktu. Oke ya, per waktu. Jadi yang dibagi per waktu. Oke, per waktu. Nah, sekarang si VT-nya berapa? VT, kan ada tulisannya VT itu ada kecepatan akhir, berarti yang 50, berarti 50 kurangi awalnya 10, oke ya. 50 kurangi 10 berapa? 40. Terus dibagi waktunya adalah 5, betul. 5. Berarti 50 kurangi apa tadi? 10 itu 40, 40 dibagi 40 bagi 5 adalah 8. Berarti jawabannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Karena percepatan harus meter per sekon kuadrat. Ya, itu yang nomor 3. Cara ngitungnya begitu kalau ada kecepatan, ada benda yang kecepatannya awal berapa, kecepatan berapa, itu seperti itu. Lanjut yang nomor 4. Itu manakah balok memiliki percepatan terbesar? Nah, ini percepatan. Kalau ini percepatan hubungannya dengan gaya. Kalau nomor 3, percepatan hubungannya dengan perubahan. Bukan nomor 3, perubahan kecepatan. Tapi kalau nomor 4, percepatan tapi berhubungan dengan gaya dan massa. Ya, bagaimana menghitungnya? Mana yang memiliki percepatan besar? Ya, kita harus menghitung. Rumusnya apa, Pak? A itu sama dengan percepatan, bukan kayak nomor 3, kan ini beda. Apa? Yaitu F dibagi M. Ya, F dibagi M. Alias hukum 1 bukan dikali tapi dibagi. Kalau yang tadi yang A dulu, tadi yang balok A ya. Balok A, berarti kan itu ketemunya berapa itu? Ada F-nya berapa F-nya? Oke, 50. Terus dibagi berapa? Oke, ketemunya 2. Nah, oke, berarti ini 2 meter per sekon kuadrat. Terus kalau yang B, balok B, berarti dia A-nya adalah gayanya berapa itu? 16 ya, dibagi 32. Berapa 16 bagi 32? Setengah, berarti 0,5. Terus kalau yang C, balok C, A-nya adalah berarti A sama dengan F per M. F-nya adalah 75 ya, dibagi 30. Berapa 75 dibagi 30? Itu bagi itu, bagi 3. Bagi 25 banding 10. Bagi 3 kan? Nah, berarti sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Terus yang D, gayanya berapa? Gayanya berapa? 60, betul, 60 dibagi 24. Itu ketemunya sama dengan C, yaitu 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya mana yang memiliki percepatan terbesar? Berarti mana? 2,5, 2,5, 2,5. Oh, berarti jawabannya aja 2. Siapa? Oke, berarti balok yang paling cepat sebetulnya adalah yang C sama yang D. Oke, itu jawabannya. Ya, bukan dikali. Percepatan bukan dikali. Oke, lanjut. Nomor 5. Ada kunci determinasi. Kalau kita mau menentukan cacing, berarti kunci determinasinya gimana? Lihat cacing ada di mana? Bukan cacing kok. Itu tulisan cacing di mana?
6B. Kita tulis 6B dulu paling belakang. Nulis paling belakang 6B. Terus kamu lihat, nah lihat itu yang sebelum 6B, lihat angka atasnya. Yang ada angka 6 itu siapa? Yang ada angka menuju ke 6. Hanya 1B. Berarti cacing itu kunci determinasinya adalah 1B. Terus 6B. Jadi 1B bacanya adalah, oh kok 1B Pak? Ya ini caranya adalah 1B. Kemudian di sini ada titik-titik menuju 6. Berarti setelah baca 1B harus lari ke 6. Lari ke 6 milih. Oh dia itu mempunyai rangka luar. Berarti dia hewan berbuku-buku. Dan buku-buku misal tubuhnya itu terbagi-bagi. Misalnya kayak itu kalajengking. Kemudian itu beberapa hewan itu kan berbuku-buku. Namanya hewan berbuku-buku. Terus kalau yang tidak mempunyai rangka luar. Nah itu contohnya cacing. Itu ya. Jadi oh ini 1B. Terus lari ke 6B. Itu ya. Berarti jawabannya 1B. Strip 6B. Yang B jawabannya apa? Apa? Ikan. Mari kita lihat. Bacanya 1A. Oke ya. 1A. Oke 1A. Berarti kita lari ke angka 2. Kedua. Set. Di sini kalau 2A. Lari ke 2A. Langsung ketemu jawabannya mamalia. Padahal ini jawabannya. Mintanya apa tadi? Oh belum tahu ya. Jadi 1A kemudian lari ke 2B. Oke, mari 2B. Berarti ke 2B. Terus di sini ada titik 3. Berarti lari ke 3. Di sini 3 lari ke 3B. 4. Oke, berarti dia mintanya 4A. Oke, ketemu. Berarti jawabannya adalah ikan. Oke, ini ya jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah si ikan. Berarti dia adalah jawaban yang B, ikan. Oke, itu jawabannya. Lanjut. Nomor 6. Ini tentang interaksi ya. Interaksi itu kan ada netral, predasi, simbiosis, antibiosis, dan sebagainya gitu ya. Nah pertanyaannya ini antibiosis ini. Jawabannya mana nomor 6? D. Mari kita lihat. Apa itu antibiosis? Antibiosis itu hewannya itu dia tidak nempel. Tapi dia bisa mengeluarkan sesuatu untuk membunuh lainnya. Tapi dia nggak memakan, tidak. Tapi dia mengeluarkan sesuatu. A. Jamur menghasilkan antibiotik. Nah, apalagi kalau ada tulisan antibiotik. Ini mesti jenenge interaksi antibiosis. Kalau sudah ada tulisan antibiotik itu udah mesti antibiotik. Nah, masalah pertanyaan di sini yang bukan. Jadi A itu antibiosis. Tapi di sini pertanyaannya yang bukan, kan berarti oke, A itu antibiosis tapi bukan maksudnya. Terus B, tanaman menghasilkan senyawa alelopati, ini biasa dikeluarkan di akar, menghambat tumbuhan lain. Nah, tumbuhan ini tidak nempel di tumbuhan lain tapi jejer. Maka ini antibiosis, gitu ya, antibiosis. Bakteri dalam usus membantu. Oh, nah antibiosis itu nggak membantu. Ya, antibiosis itu apa? Menghambat makhluk yang lain. Jadi B ini bukan antibiosis, tapi dia membantu pencernaan makanan di tubuh manusia. Bakteri dalam usus membantu. Berarti apa? Mutualisme. Ya, mutualisme. Maka yang C ini jawabannya, karena pertanyaannya yang bukan. Mikroorganisme menghasilkan racun untuk membunuh pesaingnya. Nah, ini racun, tapi dia nggak sebetulnya tidak memakan langsung, tapi menghasilkan racunnya mematikan pesaingnya. Berarti dia sebetulnya nggak langsung memakan. Itu namanya antibiosis. Maka nomor 6 jawabannya C. Nomor 7 jawabannya C. Mari kita lihat. Jadi ini namanya rantai makanan. Kemudian kalau ada di dalam soal misalnya salah satu kok mati, di sini populasi ular ya, populasi ular. Berarti ular, mari kita lihat, belalang berkembang dengan cepat. Kalau ularnya hilang, berarti tikusnya berkembang dengan cepat. Belalangnya semakin berkurang. Ya, maka belalang berkembang dengan cepat. Salah, karena tikusnya semakin banyak kan ya. Elang berkembang dengan cepat. Elang makanannya apa? Ular nggak ada, maka mungkin. Tikus berkembang dengan cepat. Ya, karena tikus dimakan ular ya.
Nah, betul, makanya adalah C. Kemudian bakteri pembusuk akan musnah. Oh, nggak ada hubungannya. Bakteri pembusuk nggak ada hubungannya dengan si ulat tadi. Gitu ya. Itu adalah sampai di nomor. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Kisi-kisinya di situ kalau ada gambar ya bisa letak benda langit, bisa ciri-ciri benda langit, perbedaan itu macam-macam ya. Ini Pak Every ngasih, saya kasih misalnya ini ada letak ini. Ada gambar, pertanyaannya kalau seperti ini bukan menyebutkan ya, tapi letak, bukan menyebutkan, kecuali pertanyaannya mana gitu ya. Tapi ini hanya menunjukkan letak. Planet yang disebut planet merah, itu planet siapa? Mars. Itu letaknya di mana? 4. Berarti ini planet yang disebut planet merah 4 gitu ya. Berarti dia letaknya di nomor 4. Kemudian dia jenenge siapa tadi? Mars gitu ya. Oke, betul. Kemudian yang soal nomor 2, letak asteroid. Asteroid itu di mana? Di antara Mars dan Jupiter. Iya, berarti di antara 4 dan 5 ya. Karena letak ya, antara 4 dan 5. 4 itu Mars, 5 adalah Jupiter. Terus bagaimana dengan planet yang paling banyak satelitnya? Enggak. Kalau buka lagi itu Saturnus. Ya, Saturnus itu paling banyak, berarti nomor 6. Itu paling banyak itu Jupiter kalah dengan Saturnus ya. Itu ya. Itu kalau letak ya, tentang letak. Kalau nomor 3 siapa? Nomor 3 Bumi gitu ya. Dan sebagainya itu adalah. Nomor 9. Pernyataan yang benar mengenai rotasi bumi. Apa saja? Oke, siang malam terjadi ya, itu karena berputar, ada siang malam, terus oke, betul, karena Indonesia, misalnya Indonesia ada WIB, Bita WIT ya, WIB, Bita WIT. Oke, terus satunya? Oke, kalau yang satunya gerak semu? Yang satunya gerak semu tahunan matahari, itu revolusi ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 3, 4. Oke, jawabannya C. Nomor 10. Nah, ini tentang peran utama sinar matahari dalam proses fotosintesis. Oke. Apa jawabannya di situ apa? C, betul, menyediakan energi. Jadi peranannya itu bukan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, enggak. Itu tugasnya adalah di dalam tumbuhan ya. Jadi jangan, Pak, fotosintesis berarti mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, itu tugasnya si daun. Nanti urusannya si daun. Tapi kalau matahari itu ngasih energi, mengubah air dan CO2, air dari mana? Dari akar. Ya, dari akar terus ketemu dengan gas-gas dari knalpot dan sebagainya, pembakaran sampah. Makanya kenapa penghijauan itu penting? Ya tadi karena daun-daunnya itu nanti akan menyerap CO2, nanti akan diubah menjadi glukosa oleh makanan itu dan juga menghasilkan O2. Betul, jadi jawabannya adalah menyediakan energi ya, sinar matahari. Bukan mengubah karbon dioksida, bukan. Nomor 11. Nah, jawabannya itu tentang gerhana bulan, ada total dan sebagian. 11C, mari kita lihat. Oke, sebagian itu kalau enggak 2 ya 4. Oke, kalau total jelas hitam itu, total itu hitam. Kalau 1,5 belum gerhana. Jadi gerhana itu harus masuk ke umbra dan penumbra. Ya, umbra dan penumbra. Kalau sudah masuk di penumbranya itu namanya gerhana total. Kalau umbra itu di sebagian. Betul, jawabannya C ya tadi ya. Yang 2 itu gerhana bulan sebagian, yang 3 gerhana bulan total. Nomor 12. Mirna ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon dan sampai ke sekolah setelah 10 menit sepeda dikayuh. Pertanyaannya tentukan jaraknya. Oke, kita lihat jaraknya. Rumus jarak. Apa jarak? S sama dengan? Ya, S sama dengan V kali T. Oke. V kali T-nya itu V-nya berapa? V-nya 10 meter per sekon ya. Terus dikali 10 menit alias 600 detik. Sudah diganti belum tadi?
Oh, harus detik ya, waktu harus detik. 10 kali 600 jadinya 6.000 meter itu ya. Belum ya, belum diganti. Ya, itu diganti, itu hati-hati, besok satuan itu penting, itu biar jangan sampai salah memasukkannya. Gambarkan grafiknya ya. Grafiknya dibuat apa? Vertikalnya naik apa? Vertikal sama belum. Oh, buat vertikal V, kemudian horizontalnya T. Oke, vertikal, terus horizontalnya T. Apa itu T ya? Terus kasih nama yang tahu ya, vertikal. Vertikal itu yang ke atas. Jadi bikinnya begini ya. Gini bikinnya. Ya, itu. Yang atas itu V. Kasih V. Nanti dalam kurung meter per sekon. V. Terus yang horizontal atau yang horizontal ya, horizontal. Itu dikasih tulisan T. Tulisan T. T dalam kurung sekon. Sudah? Dia berjalan konstan, kecepatannya 10 meter per sekon. Ya, kamu anggap saja kasih titik di suatu tempat, titik. Dia nanti ditulisi 10 sekon per 10 saja karena meter per sekonnya sudah ada. Kemudian kalau sudah bawahnya tadi selama berapa detik? 600. Maka kasih suatu titik di terserah titik, kemudian di bawah ya di garis T, kemudian ditulisi 600 sekon karena di sini satuannya harus 600. Oke. Terus karena garisnya konstan terus lurus konstan sampai titik ke 600. Kemudian sampai ke 600 di bawahnya adalah dibuat titik-titik. Nah, nanti akan seperti ini, Nail. Kesini kamu, kesini coba. Sama nggak? Mana coba? Nah ya, T-nya kecil, T-nya kecil. Jangan T gede, T kecil dalam kurung S ya, T kecil. Itu ya, itu konstan. Itu tuh grafik dan jarak ya. Oke, lanjut. Nomor 13, sebuah balok masanya 5 kg tadi ini sama dengan soal nomor berapa tadi ya? Yang perbedaan tadi apa, yang mana yang cepat ya? Nomor berapa? 4 ya? Nomor 4 tadi yang ada 3 balok itu ABCD itu ada. Mana yang cepat itu ya? Mana percepatannya terbesar tadi itu? Nomor berapa? 4. Caranya sama. Pertanyaan A, tentukan gaya total. Oke, kita tulis F besar. Di situ gayanya ada berapa? Ada 2. Arahnya sama. Berarti di jumlah. Karena arahnya sama berarti dijumlah. F1 ditambah F2. Nah, F1-nya berapa? 20. Ditambah 10. 20 tambah 10? Oke, berarti gaya totalnya adalah 30 Newton. Sudah? Nah, jadi F sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30 Newton. Bagaimana yang B? Sama tadi rumus yang nomor 4. Apa rumusnya tadi? Percepatan tadi. A sama dengan F bagi nah, oke. Jadi soal nomor 13 F-nya berapa? Oke, 30. Tadi barusan ngitung 30 dibagi berapa masanya? Mana masanya 6? Yang di kotak itu 6 tulisannya. Sebuah balok 5 bukan 6. Sebuah balok masanya 5 kg, 30 bagi 5 berapa? 6 meter per sekon kuadrat gitu ya. Oke, itu. Soal nomor 13 ya, bentuknya gitu. Entah besok soalnya berupa balok atau apa, pokoknya tekniknya begitu. Nomor 14, sebutkan salah satu ciri dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Cirinya apa?
Hewan vertebrata, vertebrata itu berarti bertulang belakang. Berarti ciri-cirinya ya satu saja cirinya itu memiliki tulang belakang. Jadi kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang ya, vertebrata. Jadi ini vertebrata tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata aver berarti tidak. Jadi tidak memiliki tulang belakang. Nanti di LKS ada kok vertebrata dan avertebrata. Nanti dicari itu cirinya. Nah, contoh hewannya apa? Intinya yang punya tulang sebetulnya. Contoh kalau hewan vertebrata punya tulang banyak. Ya dari mamalia itu vertebrata. Ya mamalia, kemudian semua di mamalia itu rata-rata punya tulang. Itu nanti banyak hewannya. Kalau yang hewan vertebrata tidak bertulang belakang, kupu-kupu misalnya, siput, keong itu kan nggak ada tulangnya, tulang belakang vertebrata. Tadi dicek lagi di LKS nomor 14 ya. Nomor 15 itu ini diisi juga. Ini buatlah salah satu contoh jaring-jaring. Berarti nah jaring-jaring itu harus banyak hewannya. Contohnya di sini daerah persawahan. Kalau daerah persawahan itu biasanya mulai dari sawah ya. Namanya sawah kan cirinya harus ada apa? Kalau cirinya sawah harus ada apa? Padi. Padi dimakan. Misalnya padi dimakan wereng ya, tahu wereng? Wereng itu hewan yang makan daunnya itu hama wereng itu nah. Wereng itu kesukaan burung yang kecil-kecil itu ya. Burung kecil-kecil itu dimakan burung misalnya burung elang misalnya. Oke, jadi itu namanya satu. Padi dimakan wereng, dimakan burung, dimakan elang. Terus ada lagi padi dimakan tikus. Terus tikus dimakan apa? Kalau di sawah ular. Terus ular dimakan tadi ada si elang. Jadi namanya jaring-jaring makanan harus lebih dari satu rantai makanan. Jadi nanti kalau sudah digaris tanda panah, ini dimakan ular, kemudian ini dimakan elang, ini dimakan wereng, dimakan burung, dimakan elang. Jadi kayak gini. Nah kayak gini ya. Nah, jadi padi jangan hanya satu ya. Kalau satu namanya rantai makanan. Kalau jaring-jaring kamu harus nambahi gitu ya. Ya minimal 2. Kalau lebih baik itu ini bisa tambah lagi. Mesti padi makan belalang misalnya ya. Lebih banyak lebih bagus lagi gitu ya. Ini namanya jaring-jaring makanan tergantung pertanyaannya gitu ya. Kalau misalnya di daerah pegunungan, oh banyak. Kalau hutan itu biasanya misalnya rumput boleh kalau hutan. Rumput dimakan belalang, dimakan apa itu ya. Misal di dataran rendah. Dataran rendah itu sini. Sawah itu sebetulnya juga dataran rendah. Jadi sawah itu juga misal disuruh buat jaring-jaring makanan di daerah dataran rendah ya udah sawah itu sama. Gitu ya sama. Dataran tinggi berarti di pegunungan. Oh, bayangin di pegunungan itu ada apa, dimakan apa, begitu ya. Ya, itu gambaran 15 soal ya untuk tambahan. Lainnya dibaca di LKS di semester 2 itu. Ya, beberapa soal itu. Itu ya. Oke, semoga besok lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke.